Hari ini, Vena Melinda memaparkan detail kronologi KDRT oleh Ferry Irawan, versi aktris itu yang terjadi di balik pintu kamar hotel di Kediri. Saat sesi pagi-pagi ambyar Trans TV yang tayang Senin, Vena Melinda menjelaskan bahwa semua terjadi karena kecemburuan dan permintaan Ferry yang memang tak bisa ia penuhi. Vena mengaku lelah bertengkar terus dengan Ferry bila ada keinginan pria itu yang tak bisa ia penuhi. Padahal, kata Vena, permintaan Ferry selalu ia penuhi bila sedang tak ada pekerjaan. Itu tuh dari jam 6, meributkan hal yang sebenarnya bukan waktunya suami meributkan hal yang gak penting, kata Vena. Jadi aku komplain, aku bilang, aku capek kalau kayak gini. Saya hanya mau kerja, tolong dukung. Ribut-ribut sampai jam 7, ada lagi ribut masalah pintu. Lanjutnya merujuk cekcok soal Vena tutup pintu kamar mandi kala Ferry sedang buang hajat. Akhirnya ribut-ribut lagi sampai akhirnya keluar kata-kata dia, "Ya sudah, saya temani 3 hari, tapi habis itu kamu hidup sendiri." Nah, disitulah saya mulai merasa cukup. Kalau diancam mau tinggal, kenapa nggak sekarang saja? Lanjutnya. Ucapan Vena rupanya memantik emosi Ferry semakin membara. Vena menyebut Ferry, kemudian mengangkat badannya dan mendorongnya ke tempat tidur. Ferry kemudian disebut menindih Vena hingga perempuan itu mengatakan nggak bisa bergerak. Kemudian menekan tulang hidung Vena dengan kepalanya secara kencang dan dalam durasi tidak sebentar, serta semakin intens seiring waktu berjalan. Disitulah sudah dari yang pandangan tentang karena menatap langit-langit sampai jadi gelap. Sampai aku bilang, "Bi, ini patah hidungku, patah." Karena dia dengar kode dari aku, dia lepaskan, kata Vena. Begitu dia lepasin, aku bangun, darah ngocor. Aku kaget, dia juga kaget. Tapi hal pertama yang dilakukan adalah dia mengelap darah. Dia mau hilangkan barang bukti, lanjut Vena. Di situ aku dorong dia. Aku bilang, "Enggak, ini saya mau telepon ibu saya." Saya ambil telepon, kemudian dia rampas lagi. Saya ambil telepon di sebelah tempat tidur karena mau hubungi operator hotel, mau minta pertolongan, diambil lagi, papar Vena. Vena mengaku dirinya merasa begitu lemas, melihat darah terus mengucur deras dari hidungnya. Ia pun segera keluar dari kamar, sembari teriak meminta pertolongan kepada siapapun. Hari itu nggak ada yang menolong, karena itu hari Minggu, mungkin penghuni sebelah pada sarapan. Di depan hotel juga ada Carefree Day. Ada musik senam yang keras banget, kata Vena. Jadi saya itu bingung, saya pencet lift, nggak terbuka. Ada mbak-mbak janitor di ujung lorong, terus saya bilang, "Mbak, tolong saya mbak, tolong panggil polisi." Lanjut Vena. Tapi si Ferry suruh mbak itu menjauh, makanya mbak itu menjauh. Karena mbak itu menjauh, aku cuma bilang, "Mbak, tolong panggil polisi," kata Vena. Vena menyebut kala itu ia langsung terpikir untuk mengambil ponselnya agar bisa memfoto kondisi dirinya sebagai barang bukti. Ia langsung bergegas kembali ke kamar mengambil ponselnya, tapi ia kalah cepat dari Ferry. Vena mengatakan Ferry langsung meraih tubuhnya dan mendorongnya hingga terpojok ke tembok. Di situ aku udah merasa ini mati aku karena dia sudah lebih beringas. Aku nggak tahu kenapa aku bisa punya pikiran. Aku tatap mata Ferry. Aku bilang, "Bi, jangan bunuh aku. Ingat, kamu punya ibu perempuan. Kamu punya adik perempuan," kata Vena. Di saat aku ngomong itu, dia matanya berubah seperti tersadar. Makanya aku ambil handphone lagi. Aku pencet siapapun yang terangkat. Kebetulan aku pencet video call Ketua DPD Perindo Jawa Timur. Di situ dia lihat aku sudah berdarah-darah, kata Vena Melinda. Aku cuma bilang, "Mas, tolong aku mas." Dia pikir aku kecelakaan. "Mbak kecelakaan?" "Enggak, hidungku kayaknya patah. Tolong aku dipatahin suamiku." Aku pikir itu patah karena sakitnya luar biasa. "Tolong saya, panggil polisi," papar Vena. Mbak-mbak yang tadi janitor sudah datang sama security. Hal pertama yang ditanya security, "Ada apa Pak Ferry?" Sebetulnya di situ aku nggak mau melapor, tapi aku mau lihat apakah dia mengakui perbuatannya, kata Vena. Jadi aku lihat bagaimana dia mempersiapkan diri. Dia atur badannya, dia atur mukanya. Ferry bilang,
ini bukan saya nggak tahu apa-apa, terangnya. Kemudian datang lagi Kanit Polres Kediri. Dia masih bilang dengan gaya yang sama, oh bukan saya nggak tahu apa-apa, katanya lagi. Polisinya bertanya, Bu, ini suami istri, mau damai atau bagaimana? Saya bilang, enggak, saya mau bikin laporan. Karena di detik itu juga, saya tahu dia bukan suami yang baik. Dia bukan imam yang baik. Dia bukan pemimpin yang saya cari selama 9 tahun saya sendiri, kata Vena Melinda. Polda Jawa Timur pada Senin malam resmi menahan Ferry Irawan. Ada beberapa pertimbangan yang melatar belakangi keputusan penyidik ini hingga melakukan penahanan terhadap Ferry Irawan. Penahan itu kan kewenangan penyidik sebagaimana pasal 21 KUHP, kata Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Dirmanto. Di dalam pasal 21 KUHP diatur syarat objektif bahwa penahanan bisa diberlakukan kepada tersangka yang diancam dengan hukuman penjara 5 tahun atau lebih. Dalam kasus ini, Ferry dipersangkakan pasal 44 dan 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun.